Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Beni Kanida dari HK18D akan menjawab 10 pertanyaan dari Ibu Sartika Dewi tentang hukum kesehatan. Yang pertama, jelaskan pengertian hukum kesehatan, tujuan hukum kesehatan, dan alasan mengapa diperlukannya peraturan dalam bidang kesehatan. Deskripsikan. A. Pengertian hukum kesehatan. Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. B. Tujuan hukum kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. C. Karena untuk mengetahui bidang pelayanan kesehatan di rumah sakit ada 3 pelaku utama yang berperan yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Ketiga pelaku utama tersebut adalah pasien, dokter, dan rumah sakit. Yang kedua, nomor 2. Apakah pengertian sehat menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan? Menurut pendapat pribadi, seorang dikatakan sehat itu seperti apa jika dihubungkan dengan Undang-Undang Kesehatan? A. Sehat menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah keadaan baik secara fisik, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. B. Seorang dikatakan sehat jika dihubungkan dengan Undang-Undang Kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Nomor 3. Dilihat dari kacamata hukum, hubungan pasien dengan dokter termasuk dalam lingkup hukum perjanjian. Perjanjian seperti apa yang dimaksud dalam hukum kesehatan? Hubungan hukum dokter pasien mengacu pada pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian atau perikatan hukum. Syarat-syarat tersebut yaitu antara lain: 1. Pelaku perjanjian harus dapat bertindak sebagai subjek hukum. 2. Perjanjian atau subjek hukum tersebut harus atas dasar sukarela dan tanpa paksaan. 3. Perjanjian tersebut memperjanjikan sesuatu di bidang pelayanan kesehatan. 4. Perjanjian tersebut harus atas sebab yang halal dan tidak bertentangan hukum. Nomor 4. Sebutkan dan jelaskan sumber-sumber hukum kesehatan. Menurut pendapat pribadi, sumber hukum kesehatan yang mendominasi lahirnya peraturan dalam bidang kesehatan terdapat di dalam sumber hukum yang mana? Sumber hukum kesehatan dan penjelasannya. 1. Undang-undang ialah peraturan negara yang dibuat oleh alat perangkapan negara yang berwenang. Kedua, kebiasaan adalah perbuatan manusia mengenai hal tertentu yang dilakukan berulang-ulang. Ketiga, jurisprudensi, keputusan hakim atau pengadilan terhadap persoalan tertentu yang menjadi dasar bagi hakim yang lain dalam memutuskan perkara. 4. Perjanjian. Perjanjian merupakan salah satu sumber hukum karena perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Traktat dalam pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Presiden dan DPR menyatakan perang membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum yang terkemuka yang besar pengaruhnya bagi pengadilan hakim dalam mengambil keputusannya. Nomor 5. Jika Anda seorang pengacara, hal yang Anda lakukan dalam menangani kasus pelayanan BPJS hubungan dengan peraturan pelayanan terbaik, fasilitas terbaik, dan tidak membedakan dengan menggunakan BPJS atau tidak. Harus memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat yang akan berobat dengan menggunakan BPJS. Jangan memberikan pelayanan terbaik, fasilitas terbaik, dan tidak membedakan dengan menggunakan BPJS atau tidak. 6. Apa yang dimaksud dengan aborsi? Sebutkan dan jelaskan macam dari aborsi. Aborsi adalah berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkannya janin atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim sehingga mengakibatkan kematiannya. Ada 5 jenis, yaitu abortus komplit. Pada jenis keguguran ini mulut rahim terbuka lebar dan seluruh jaringan janin keluar dari rahim. Kedua, abortus tidak dapat dihindari atau inkomplit.
Janin bisa saja bisa utuh di dalam rahim atau hanya keluar sebagian. 3. Ancaman abortus. Sebenarnya bukan keguguran. Pada kondisi ini mulut rahim masih tertutup. 4. Aborsi tak terduga. Pada aborsi tak terduga, janin telah meninggal namun ibu tidak menyadarinya karena tidak ada keluhan. 5. Abortus berulang merupakan diagnosis untuk keguguran yang terjadi sebanyak 3 kali atau lebih. 7. Pengertian malpraktik adalah malpraktik yang buruk. Apa yang dimaksud dengan praktik yang buruk tersebut? Dan apa yang menjadi tolak ukur dari malpraktik? Jelaskan. Praktik yang buruk adalah kegagalan untuk memberikan pelayanan profesional dalam melakukan pada ukuran tingkat keterampilan dan kepandaian yang wajar di dalam masyarakatnya oleh teman sejawat rata-rata dari profesi itu, sehingga mengakibatkan luka, kehilangan, atau kerugian pada penerima pelayanan tersebut yang cenderung menaruh kepercayaan terhadap mereka itu. Tolak ukur dan malpraktik. Kesalahan dalam tindakan medis pada umumnya terjadi karena kelalaian yang dilakukan oleh dokter, di mana tolak ukur kesalahan dalam melaksanakan tugas profesi kedokteran berupa kelalaian dalam hukum pidana adalah kelalaian berat, bukan kelalaian kecil. 8. Sebutkan dan jelaskan macam dari malpraktik beserta masing-masing contohnya. 1. Malpraktik medik merupakan bentuk kelalaian profesional yang menyebabkan terjadinya luka berat pada pasien. Kedua, malpraktik etik yaitu tenaga kesehatan melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika profesinya sebagai tenaga kesehatan. Ketiga, malpraktik yuridis. Sujamitku membedakan malpraktik yuridis ini menjadi 3 bentuk, yaitu malpraktik perdata, malpraktik pidana, dan malpraktik administratif. Nomor 9. Apa yang dimaksud dengan euthanasia? Sebutkan dan jelaskan jenis dari euthanasia dan syarat atau kriteria seperti apa jika euthanasia dilakukan kepada manusia. 1. Euthanasia murni adalah usaha untuk meringankan kematian seseorang tanpa memperpendek hidupnya. 2. Euthanasia pasif adalah kalau tidak dipergunakan semua kemungkinan teknik kedokteran yang sebetulnya tersedia untuk memperpanjang kehidupan. 3. Euthanasia tidak langsung adalah usaha untuk memperingan kematian dengan efek samping bahwa pasien barangkali meninggal dalam waktu yang lebih cepat. 4. Euthanasia aktif adalah proses kematian diringankan dengan memperpendek kehidupan secara terarah dan langsung. Nomor 10. Apakah hukum euthanasia di Indonesia diperbolehkan? Dan bagaimana pandangan agama dalam kasus euthanasia tersebut, termasuk dalam pelanggaran HAM atau tidak? Yang pertama, tidak diperbolehkan karena Kode Etik Kedokteran Indonesia tahun 2012 melarang dokter membantu pasien yang tidak mungkin sembuh menurut medis melakukan euthanasia. B. Berdasarkan pandangan agama, seringkali seorang tenaga medis harus kasus yang berada dalam posisi yang kurang menyenangkan karena harus dihadapkan pada keputusan melakukan euthanasia atau tidak. Yang C. Euthanasia melanggar HAM. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tindakan mematikan orang lain baik disengaja maupun tak sengaja merupakan tindak melanggar hak asasi manusia. Apalagi di negara-negara hukum seperti di Indonesia, euthanasia adalah tindakan mematikan orang lain untuk mengurangi penderitaan sekarat. Demikian untuk 10 pertanyaan sudah dijawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.